Selamat siang Mas Gopur. Selamat siang. Ketemu lagi. Ya. Kali ini kita akan coba bahas tentang sebuah mobil produksi dari Toyota Astra. Produksinya sih Daihatsu ya. Astra Daihatsu Motor ADM. Sebuah kendaraan berkode bodi B100 RS atau lebih dikenal dengan nama Ini apa nih? Daihatsu Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla kode bodi B100 RS atau kalau di Malaysia namanya Pero 2 Mivi. Kalau kita boleh. Iya, Wikipedia. Iya. Nggak usah malu kalau nyari-nyari di Wikipedia. Jadi ini kalau di Malaysia namanya Pro 2 Mivi karena Pro 2 emang bekerja sama dengan Daihatsu Motor Corporation. Kalau di Indonesia ini diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor, lalu dijual secara rebates oleh Toyota Astra Motor Dan dengan namanya Agya. Ayla. Tahu nggak artinya apa Ayla? Itu bahasa Sanskerta. Enggak tahu. Ayla itu artinya cahaya, Kalau Agyanya kecepatan. aja. Ya kan? Emang Ayla ini memang sungguh bersinar penjualannya. Begitu juga dengan Agya, sangat cepat di jalan raya karena bentar-bentar lu ketemu Agya, bentar-bentar lu ketemu Agya. Susah untuk mendalui sebuah Agya atau Ayla ini ya. Gak bisa habis ya? Iya. Gak bisa habis. Ini kenapa Mas? Kenapa di ruang mesinnya kopong begini Mas Apui? Jadi ini mesinnya kita turunin. Ya. Untuk penyebabnya mesinnya itu dia terjadi oil slat. Oil slat tuh bahasa Indonesianya? Lumpur oli. Oh, olinya berlumpur. Penyebabnya apa Mas? Penyebab oil slat tuh bisa beberapa hal. Salah satunya penggantian oli yang kelewatan. Over drain. Ya, terus long drain. Ya, terus yang kedua kualitas olinya yang nggak bagus. Terus apalagi? Terus penyebabnya lagi tuh nggak bagus itu kan olinya jadi kebakar dia di ruang bakar. Oke. Lama-lama dia berkurang. Oke. Nggak ada bocor nih, tapi olinya berkurang. Oke. Itu jadi bergerak. Oke. Terus ini kenapa sampai nyampe di Garuda ini kondisinya gimana? Kondisinya dia bisa jalan cuma Bunyinya ya? Iya bunyi. Bunyi parah. Kalau dipaksa ngejim itu kayaknya itu. Oh, kalau dipaksa ngejim. Ngejim. Kalau gitu kita boleh lihat Kondisi mesinnya. iya, seburuk apa sih sebenarnya efek engine slat kalau Iya. diemin aja? Oke. Oke, kita ke sini ya. ke mana mesinnya? Nih. Oh, ini ada aki. Akinya dari Daihatsu. Nah, ini dia nih mesinnya Agya. Mesin Agya itu berkode 1KR FE. Iya. 1KR, 3 silinder. Mesin yang juga digunakan di Peugeot 107 dan Citroen Itu. 1KR. Citroen juga makanya. Coba konfigurasi mesinnya tolong disampaikan dulu. Konfigurasinya ini cc-nya berapa 1000 ya? Aku lupa. 1000 cc. Iya, cc 1000 cc. 3 silinder, 3 silinder, DOHC, DOHC. tapi tidak ini ya, tidak VVTi. Oh, belum dilengkapi dengan VVTi. Ini tipe mesin KR1 Kalau di sana nyebutnya CVTC. CVTC. Ini belum pakai VVTi. Ya. Nah, ini mesin KR ini sebenarnya kalau di Ayla kelihatannya inferior, ya kan? Kayak Tapi ini mesin yang sama digunakan di Daihatsu Rocky dan Toyota Race ya. Bedanya 1KR ini kan 1KR FE. Nah, kalau di dia itu 1KR VET. Jadi dilengkapi turbo dan VVTi. Jadi mesin ini punya potensi yang sangat baik sebagai mesin 1000 cc kalau dikasih turbo, Bang. Iya, Memang kelihatannya mesinnya kalau di Ayla itu 3 silinder 1000 cc lemes ini mah. Nggak lemes-lemes amat karena 70 HP 90 Nm. Iya. Kenapa bisa setinggi itu torsinya? Ya stroke-nya dia lumayan panjang sampai 80 mili. Gitu. Nah, sekarang apa sih? Yang tadi yang apa kita bilang Iya. efeknya dia, kenapa dia sampai turun itu? Ya. Seperti yang terlihat di sini. Kenapa tuh? Gosong. Kosong ya. Ini pasti. Ini mental duduk. Ya. Mental jalannya juga baik. Oh, mental duduk rata-rata yang. Ya. Jadi Ini mental jalan silinder 3. duduk jalan. Duduk. Jalan. Iya. Ini Jadi, apa penyebabnya? Ini Sirkulasi sudah oli ya? sudah pasti antara olinya dia nggak bisa melumasi dengan sempurna. Oke. Atau karena penggantiannya tadi tuh lama nggak diganti dia berlumpur. Terus Intinya olinya sudah nggak mampu melapisi celah metal to metalnya. Gitu. Lalu gimana dengan bagian lain? Bagian yang lain itu metalnya udah pasti rontok kena juga ya. Metalnya rontok. Stang sehernya sih.
Setelah CR-nya sih apa namanya? Atau ya itu. Ini sih- No yang ono. Masih ketolong. Oh yang ini nih, ini. Yang nomor 1 ini. 3 dong. Oh ya 3 bener ya, 3. Ya, nah ini bentuk Ini gosong nih. Aduh. ya ini bagian end cap-nya gosong, metalnya udah keriting, ya kan? Piston sih aman ya. Kemarin udah diukur liner blocknya juga nggak gini ada loh. yang mana. Oh. Iya, Kaku. ini agak kaku. Gitu. Jadi mesinnya mesin basic banget ya. Basic banget. 1 KR ini Itu kenapa perawatannya dia sebenarnya lebih mudah dan murah. gampang ya. Ini udah dibersihin emang. Ini sudah. Udah dibersihin semua. Jadi sebenarnya kenapa Toyota Rally juga salah satunya perawatannya gampang, Iya. atur solusinya di mana-mana sih. Iya. Dan ketersediaan partnya ya memang lebih Berlimpah. banyak. Iya. Karena kayak Anda misalnya yang rusak Ayla, terus spare partnya bisa tukar-tukaran sama Agia, atau yang punya Agia tukar-tukaran sama Ayla. Iya. Gitu. 1000 cc 1 KR FE non PVTi. Transmisinya dia ini. Transmisinya kecil banget ya. Iya. Iyalah bot, mesinnya cuma 60 kilo. Dan berat mobilnya itu, berat keringnya, dia hanya 800 kg, bayangin. Programnya. Hanya ya. Hanya 800 kg. Nggak sampai seton ya. Nissan March itu 890. Iya, sisi Mau 90-an 900-an kalau versi yang Matic ABS. Jadi dengan 3 silinder dan desain kayak gini, ini sebenarnya punya potensi buat kencang. Gitu. bisa dioprek berarti. Nah, Oprek. ini tinggal apa pekerjaan emang? Ini nunggu barang, Oh, nunggu part pengganti. part pengganti, Oh, iya. ini udah siap dipasang, Oke. dikerjakan. Kita ambil Oke. kita ngerjain PR yang lain lah. Oke, PR yang lain. Tips supaya nggak ngeslat olinya. Usahakan ganti oli yang kualitasnya yang bagus lah. Minimal full sintetik lah. Iya, kualitasnya terus. Terus? Kalau biasanya sekarang tuh ada apa ya istilah tuh? Dia rawan terjadi LSPI, low speed preignition. Oke. Nah, itu betternya ada spek oli yang spek ilsaknya. Karena itu apa namanya bahan deterjennya tuh dia deterjen oli maksudnya ya. Iya. Buat pembersihnya tuh menyebab apa? Kalau kebakar, Iya. kalau ada api Ya. nggak rawan kebakar itu. Nah, ini ada hal yang menarik, Bang. Sesederhana ini mesin Ayla, tapi dia sudah dilengkapi dengan oil jet pada bagian crankshaft. Iya. Ini jet ini. Ini dia nih, lihat nih, oil jet itu. Ini jet ini. Harusnya lebih analitik dia. Iya, iya. Ini oil jetnya. Di mana dia terpasangnya? Nih, di Sini. sini. Nih. Nah, tuh. Apa fungsinya? Jadi ketika mesin nyala, oil jet ini nih, Nyamburin. ini akan nyemburin oli ke Heating silinder. sini. Ya. Ke dalam sini nih. Karena kita tahu penyebab utama ngelitik adalah panasnya suhu ruang bakar. Iya. Ruang bakar di cylinder head emang sudah didinginkan oleh coolant. Water jacket. Sedangkan di piston dia hanya ngandelin gas apa namanya, kalau nggak ada oil jetnya dia cuman ngandelin cipratan dari kruk AC ya. Iya. Sedangkan dengan oil jet ini Didorong juga yang dipaksa. dari sini keluar olinya didorong paksa buat ngedinginin bagian kepala piston yang akibatnya Keluar nanti sini. suhu kepala pistonnya juga ikut Dingin. turun. Artinya mobil ini sudah didesain sedemikian rupa cocok untuk Iklim tropis. iklim tropis Cuaca Indonesia panas. dan bahan bakar milik negara Irlandia kita yang wadidaw. Bendera merah oh ya. Bendera merah. Pokoknya BUMN namanya, Badan Usaha milik Nigeria. Harusnya BUMN ya. Iya. Badan usaha milik masyarakat loh. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang atas dong. Oh iya dong. Gitu. Jadi hebat ya. Emang sekelas Agia Agia Ayla sudah dilengkapi dengan oil jet. Iya. Sedangkan di Nissan L11. hanya di versi L11 ke atas. Iya, L10 belum ada. Yang 10 malah belum ada. Nissan March tidak ada. Itu kenapa Datsun apalagi tidak ada. Nah, itu kenapa 10 isunya kan ngelitikan ya. Ya. Tapi di samping dulu olinya jelek. Iya. Nggak Bahan ada- bakarnya jelek yang Jelek, dulu jelek. sampai sekarang sih. Sama ya desainnya masih kurang proper untuk Iklim tropis. iklim tropis Katulistiwa. Dan sepanas Jabodetabek. Secara cuaca panas, belum lagi aspalnya yang juga panas karena macet, Pak. Bener. Nah, lu lihat lagi nih, ini menarik. Oil pannya selebar ini. Artinya proses sebaran panas di olinya sendiri lebih baik. Lebih banyak, kan? Ya kan? Karena oli bisa banyak istirahat di bawah untuk mendinginkan suhu setelah bekerja untuk
mendinginkan metal-metal yang bergesekan dan piston, Kalau dia ini bisa. setengah ini. Nah, ada nggak contohnya? Nggak ada ya. Nggak ada. Setengah ini. Ya Livina itu seuprit. Setengahnya ini. Jadi oli cepat lelah sehingga gampang ngeslat. Kalau ini ngeslat, ini kalau Toyota ini sampai ngeslat. Sebenarnya emang Olinya keterlaluan. jelek. Olinya jelek. Olinya jelek sama agak keterlaluan sih. Untuk penggantian olinya mungkin long drain. Tapi kita udah nemuin 2 kali sih overhaul kayak ini Mhm. untuk mobil tipe itu ya. Ya. Yang sebelumnya tuh dia pakai oli tit gitu. Ya udah, oli cap kerang. Oli tit. Gitu. Iya nggak apa-apa sih kalau ya terserah lah kalau oli kita cuma bisa merekomendasikan. Ya, nyarannya sih yang sebisa mungkin yang bagus lah. Oke, Karena oli itu kan kayak kalau orang tuh kayak darahnya sih dia. benar. Yang membantu metabolismenya tetap berjalan. Gitu. Nah jadi gitu aja. Kita sambil tadi bahas soal ngeslat sama teknologi mesin 1KR walaupun sederhana tapi dia bebas ngelitik Iya. karena desainnya udah oke. Mesin 1KR FA non PVTi Toyota Agya Litik B. itu bahasa tadinya apa? Hah? Litik bahasa tadinya apa litik? Knocking. Oh kan oke. Iya, kompresinya cukup tinggi 10,5 banding 1 tapi nggak ngelitik. Ya itu tadi karena ada Kualitas. oil jet. Dia bisa minum pertalite ya. Itu dia sudah dirancang dengan baik untuk kelas Iklim LCGC. Iya. Hidup Yusuf Kala. Kan yang ngusulin Pak beliau. LCGC kan beliau ya kan. Yo. Oke, terima kasih. Sama-sama. Cak.